Hadirin dan undangan, kita sambut dengan meriah dua pembawa acara kece malam hari ini. Rizky Aryani, alumni Yacht Broadcasting Class 2021, dan Ayu Widya Astuti, peserta Yacht Broadcasting Class 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sekali lagi, kalau dua kali belum afdol. Jadi sekali lagi saya mau tes semangatnya. Yang di belakang, samping kanan dan samping kiri saya. Kalau kita bilang salam harus jawab juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh undangan yang berhadir di Cafe Jaya Mabun Tabalong. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Iya, luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Spesial sekali untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam rangkaian acara Working Night Yacht Broadcasting Class 2020. Iya, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Yacht Broadcasting Class adalah program yang diinisiasi oleh Perkumpulan Pusaka atau Putra Putri Sanabakawan Tabalong. Betul sekali. Program yang sudah berjalan 2 tahun ini merupakan solusi dari kegelisahan atas maraknya konten di media sosial yang sebagian mengandung informasi yang kurang edukatif. Dan kegiatan kita pada malam hari ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh peserta Yacht Broadcasting Class tahun 2022. Dengan penuh semangat telah menyelesaikan pelatihannya selama 2 bulan. Sehingga dapat terus termotivasi nih Kak ya untuk berinovasi. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini untuk peserta YBC 2022. Dan tentunya malam ini kita sangat senang sekali bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Bersama saya Rizky Aryani dan saya Ayu Widya Astuti, dan sebuah kebanggaan pula karena telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Firman Yusi, yang juga selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Firman Yusi. Dan tentu juga hadir bersama kita yang kami hormati Supervisor External Relation PT Puma Jobsite Adar, Bapak Rudian Sanur. Selamat malam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman di ABC. Dulu dong buat teman-teman kita yang bersama pada hari ini. Silakan Pak Ayu. Dan yang kami hormati Kapolres Tabalong atau yang mewakili, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tabalong ataupun yang mewakili, Kepala Puskesmas Muara Uya, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung. Yang kami hormati Ketua KNPI, Ketua HIPMI, Pimpinan Ponpes Bahaul Iman, kawan-kawan dari alumni YBC tahun 2021. Suara kemana? Di mana nih alumni? Kemudian ada ILC, kemudian ada GASS, Gerakan Sedekah Sampah, dan juga rekan-rekan wartawan media massa. Yang kami hormati dan banggakan bersama seluruh peserta Yacht Broadcasting Class 2022, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Boleh tepuk tangan dulu
kasih tahu dulu. Untuk IEBC 2022 ini ada yel-yelnya. Apa itu, Kak Ayu? Jadi kalau kita misalkan bilang IEBC ya mungkin ya. Betul. IEBC 2022 Ulun berkarya, lain bergaya. Seperti baju yang sudah digunakan ya kan, coba dilihat bajunya masing-masing. Iya, dilihat bajunya sudah baca ya. Iya, Ulun berkarya, lain bergaya. Oke, kita coba dulu satu kali Kak Ayu. Yel IEBC 2022. Oke. IEBC 2022 Ulun berkarya, lain bergaya. Mantap. Bapaknya sambil mengepalkan tangan biar makin semangat Pak ya. Oke, baik, terlaksananya IEBC 2022 ini tentunya tak luput nih Kak Ayu dan seluruh peserta semuanya dari dukungan berbagai pihak. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau PT BUMA yang telah mendukung pendanaan program IEBC 2022 serta perkumpulan Pusaka Putra Putri Sarabakawa sebagai inisiator program IEBC dan para mentor yang sangat-sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali ya. Dan juga kita tidak luput ucapkan terima kasih kepada Radar Banjarmasin atau liputan beritanya karena sudah masuk beritanya. Betul, sudah terpampang di situ ada Radar Banjarmasin. Sudah go provinsi ya. Betul sekali. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Cafe Cahaya, lighting dari Safari Group, LIM Kreatif dan seluruh panitia yang turut mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Baik, para hadirin tamu undangan yang berbahagia, demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selalu yang cara baiklah, mulai doa ini sama-sama kita ucapkan Al-Fatihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif Rahman yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Semoga acara kita pada malam hari mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, nah ngomong-ngomong masalah program Youth Broadcasting Class, ini tuh berjalan sudah dari bulan Oktober hingga Desember Kak, di tahun 2022. Jadi sudah ada 2 bulan yang sudah terlewati ya. Betul sekali, dan tidak hanya tentang teori saja, tapi kita di sini belajar tentang praktek. Bagaimana sih caranya kita bisa membuat konten-konten yang bisa mengedukasi seperti itu kan ya. Betul, karena tujuan utama program ini memang membuat konten yang edukatif di masyarakat. Boleh dong diceritakan sedikit nih Kak Ayu kan sebagai peserta IEBC 2020. Iya, ngomong saya peserta IEBC. Iya, betul. Gimana sih kesan dan pesannya begitu? Iya, betul sekali. Dan selama kita mengikuti program IEBC tahun 2022 ini pastinya sangat bermanfaat dong bagi saya sendiri dan juga tepuk tangan dulu buat tim-tim saya, iya kan? Baik. Oh, hanya timnya saja ya? Oh, semua tim yang ada di sini ya luar biasa. Nah ini semua untuk IEBC 2022 ini terbagi menjadi 5 tim ya? Betul sekali, menjadi 5 tim dan memang bervariasi sekali. Jadi dari tahun ke tahun saya dengar ceritanya mungkin dari tahun 2021 kakak alumni yang sudah proper sekali di bidang konten. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan kita masih anak bawang ya kan, tapi masih belajar. Sama-sama belajar. Kita memang unik di tahun ini. Kenapa? Karena memang tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang sangat luar biasa.
berkarya. Iya betul, karena zaman sekarang ini adalah zaman digitalisasi, semuanya serba digital. Gak cuma anak muda yang dituntut harus bisa teknologi, tetapi yang sudah dewasa pun memang harus menguasai teknologi juga. Betul sekali. Dan tujuan dilaksanakannya program Your Broadcasting Class sebagai bentuk upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui literasi digital. Baik. Sejalan banget Betul. dengan apa yang dicita-citakan oleh PT Buma. Tepuk tangan dulu dong buat PT Buma. Baik, betul sekali. Kayaknya nggak lengkap kalau kita ini nggak nonton dulu keseruan peserta YBC 2022. Baiklah, berikut ini video perjalanan YBC 2022. Selamat menyaksikan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu buat video yang sudah ditayangkan tadi ya, bagaimana perjalanan YBC tahun 2022. Iya, tadi saya lihat sekilas ada kelas makeup juga ya. Iya, betul sekali. Totalitas banget ini ya, bukan cuma sekedar cara membuat konten yang baik, tapi bagaimana kita menjadi konten kreator itu di depan kamera itu harus total. Betul sekali. Dan juga kita memang difasilitasi oleh panitia yang sangat luar biasa dan juga mentor-mentor yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat mentor-mentor kita pada kali ini. Ada banyak banget mentor-mentor yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Baik, dan tentunya tadi ya seperti yang dibilang Kak Ayu tadi, PT Buma memang punya tujuan yang memang sejalan, Betul sekali. mewujudkan cita-cita tadi sebagai meningkatkan sumber daya manusia yang melalui literasi digital tadi, dan Betul tentunya PT Buma ini tidak ragu ya untuk mendukung penuh kegiatan YBC 2022 Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat PT Buma. Semoga PT Buma semakin berjaya dan selalu usahanya semakin maju. Iya, Baik, betul sekali. langsung saja kita undang ke depan untuk memberikan sambutan kepada Supervisor External Relation PT Buma Jobsite Adaro, Bapak Rudian Chandor, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangka awarding Night Youth Broadcasting Award 2022. Sempat sedikit kaget disuruh sambutan Pak Kemal. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Irman selaku Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka. Yang saya hormati juga dari SKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kemudian saya hormati juga dari Humas Polres Tabalong. Kemudian juga yang saya hormati rekan saya ada Pak Gangga dari PT Bunga dan Mbak Olivin dari PT Bunga. Alhamdulillah di malam ini diselenggarakan acara awarding night. Tentunya kami sangat-sangat berterima kasih kepada Perkumpulan Pusaka yang kembali melaksanakan YBC di tahun 2022 ini. Kenapa kami jadi tertarik mendukung kegiatan YBC? Karena saya melihat di tahun 2021 outputnya cukup bagus sekali, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang melahirkan konten-konten yang positif, edukatif. Bunga salah satunya adalah mendukung bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tabalong ini bisa tumbuh lebih baik. Karena itulah kami mendukung program daripada Perkumpulan Pusaka. Saya merasa bangga dengan Perkumpulan Pusaka yang selalu membentuk kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat positif. Dengan banyaknya kegiatan pusaka, salah satunya juga adalah YBC, maka kami mencoba lagi nanti di tahun 2023 jika ini akan kembali dilaksanakan, kami akan kembali mendukung program ini. Kemudian kepada para peserta, semoga apa yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan ini setidak-tidaknya bisa menimbulkan dampak yang lebih baik lagi. Efek-efeknya ada. Yang tadinya hanya sekedar konten-konten biasa, nanti akan lahir konten-konten yang lebih baik, yang tentunya bisa menumbuhkan geliat ekonomi baru mungkin Pak Firman ya. Dari konten bisa menghasilkan hal-hal yang bernilai ekonomis. Saya kira itu yang menjadi harapan kami, dan kepada para nominator, selamat setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, tentunya percaya dirinya lebih baik lagi, kemudian hasil-hasil kontennya juga cukup bagus ya, sehingga sifat nikmat daripada hasil-hasil konten itu mendapatkan hal-hal yang positif. Terima kasih juga buat mentor-mentor yang handal, Bapak Usnan dan tim. Kiranya tahun depan dimainkan lagi Pak ya, lebih mantap lagi. Kiranya sambutan dari saya, dan mohon maaf saya sampaikan kepada Pak Dirwan dan kawan-kawan pusaka, hari ini sekiranya pimpinan kami akan bisa berhadir, tapi karena kemarin berburu berangkat cuti,
ke Jogja dan ada ke Manado, akhirnya ya diwakili kepada kami bagian CSA. Mohon maaf sekali lagi tidak dapat hadir. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rusdian Syahnur selaku Supervisor External Relation PT Puma Jobsite Adano. Tes, cek. Oke, baik. Cek semangat dulu. YBC 2022 ulun berkarya, lain bergaya. Iya, benar sekali. Kurang semangat ya kayaknya ya. Iya. Oke, kita ulangi sekali lagi. YBC 2022 ulun berkarya. Lain bergaya. Oke, sambil dihafalin dulu nanti saya kasih soal lagi ya. Iya, betul sekali. Oke, nampaknya mic kita sudah mulai menyala. Sudah kelihatan mukanya Sudah MC-nya mulai ya. kelihatan ya. Baik, nah tadi mulai melalui program YBC atau Youth Broadcasting Class diharapkan akan lahirlah konten-konten kreator yang menyajikan konten-konten yang berkualitas. Tentunya tidak hanya sekedar konten yang menghibur saja, tetapi yang kita inginkan adalah konten-konten yang bisa mengedukasi khususnya untuk warga Tabalong, ya kan ya. Betul, karena yang seperti kita ketahui saat Betul. ini ya, konten-konten yang seliweran di Instagram, di TikTok, di Facebook kadang-kadang ya hanya sebagian tidak edukatif. Nah, Betul itu sekali. yang menjadi permasalahan ya, apalagi bagi orang tua yang punya anak yang sudah main sosmed, itu kan merupakan salah satu worry ya, apa sih? Betul sekali. Worry bagi orang tua gitu, Worry. melihat konten-konten yang kurang berkualitas tentunya. Dan oke, tidak tanggung-tanggung nih ya, untuk program YBC 2022 ini, perkumpulan pusaka ini kan sebagai inisiatornya, mereka dengan totalitas menghadirkan mentor-mentor yang memang terbaik dan Betul sekali. berkompeten di bidangnya. Kita panggilkan ada Bang Budi. Iya, tepuk tangan dulu buat Bang Budi. Ada Bang Budi. Ada Kalianta juga. Kalianta juga, tepuk tangan dulu buat Kalianta. Iya. Baik, itu tadi beberapa mentor Beberapa kita ya. mentor. Dan mungkin ada beberapa mentor juga yang mungkin ada berhalang hadir, ya, tapi semangatnya juga tetap selalu on lah ya. Betul sekali. Baik, langsung saja ya. Dan juga ada di sini Sekretaris Komisi 4 selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka, Bapak Firman Yusi. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, kepada Bapak Firman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati Pak Rudi dan kawan-kawan, saya tidak hafal namanya, mohon maaf, dari PT Bukit Mandiri Utama. Yang saya hormati yang mewakili Kepala SKPD, saya lihat ada dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Yang lain barangkali masih belum berhadir. Yang saya hormati beliau ini dari Polres Tabalong. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin menyapa kawan-kawan, ada tim BPP. Selamat malam. Sehat. Kemudian ada tim Nakes, ada kesehatan. Selamat malam. Lalu ada tim STIT, Sekolah Tinggi Tarbiyah. Lalu baru berapa tim ya? Sudah saya sebut ya. Tim umum ya. Tim umum ini tidak berbasis ini ya, tidak berbasis komunitas atau ini. Jadi secara personal. Ada tim yang belum saya sebut enggak? Ada tim Pondok Pesantren Baul Iman. Ada ya? Teman-teman dari tim Pondok Pesantren Baul Iman. Terima kasih dan tetap bersemangat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan atas perkenannya. Barangkali Youth Broadcasting Class tahun 2022 ini sampai kepada penghujung aktivitasnya di hari ini. Semoga apa yang dilalui oleh para sahabat sekalian selama mengikuti kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teriring doa semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian,
Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, Youth Broadcasting Class tahun ini adalah yang kedua kalinya setelah diinisiasi oleh beberapa teman-teman relawan di perguruan pusaka. Ada Pak Budi, ada Lianta yang menyampaikan kepada kami tentang perlunya diselenggarakan event ini. Waktu itu ada kegelisahan lah kita melihat bahwa media sosial ini berkembang sedemikian rupa, tapi pemanfaatannya belum diiringi dengan pengetahuan yang memadai bagaimana menyajikan sesuatu yang informatif dan bermanfaat di media sosial. Nah, karena itu waktu itu tahun 2020 ya disampaikan kepada saya waktu itu, dan kemudian saya berikan dukungan. Alhamdulillah perguruan pusaka menyelenggarakannya dengan kemampuan sendiri gitu kan. Alhamdulillah ternyata efeknya terlihat, hasilnya terlihat, dihasilkan beberapa kawan-kawan meskipun kita masih mengevaluasi. Termasuk kegiatan yang 2022 ini juga barangkali akan kita evaluasi kembali seperti apa penyelenggaraannya, apakah nanti perlu dilakukan perbaikan Karuni untuk penyelenggaraan di tahun 2023. Ada sesuatu yang berbeda sedikit dibanding tahun 2021 ya, dibanding 2021. Apa perbedaannya? Yang pertama tadi ada tim-tim yang secara komunal mendaftarkan dirinya sebagai peserta. Bahkan mungkin sempat muncul perdebatan apakah tetap dipertahankan namanya Youth Broadcasting Class, karena pesertanya dipertanyakan apakah masih memenuhi kriteria youth. Tapi kemarin waktu saya ketemu dengan teman-teman KMPI di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami sepakat bahwa pemuda itu menggunakan ukuran internasional, jadi umurnya 50 tahun ke bawah. Jadi maka kita masih muda-muda, sehingga relevan masih kata Youth Broadcasting Class itu untuk diselenggarakan tahun ini. Tapi kalau kita pakai referensi undang-undang kepemudaan cuma sampai 40 Pak, saya sendiri tidak masuk lagi gitu. Jadi kita ikut yang internasional aja lah, yang mengakui orang berusia muda itu pada tataran 50 tahun ke bawah. Jadi masih memenuhi syarat ibu-ibu dari BPP yang semangatnya bahkan barangkali lebih tinggi daripada anak muda gitu, dalam membuat konten-konten. Kami melihat bahwa kemudian ketika program ini diberi kesempatan secara komunal, ternyata manfaatnya kami lihat besar kemungkinan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kenapa? Karena seperti ibu-ibu dari tim BPP, karena mayoritas memang ibu-ibu pesertanya, targetnya adalah bagaimana mereka menjalankan tugasnya, mendukung menjalankan tugasnya, menghasilkan konten dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penyuluh pertanian. Demikian juga teman-teman di tim Nakes, bagaimana menyampaikan edukasi di bidang kesehatan itu melalui konten-konten yang diproduksi. Maka barangkali konsep menggunakan membuka ruang bagi peserta yang secara komunal seperti ini mungkin akan tetap kita pertahankan di tahun berikutnya, dan mungkin akan memperluas lagi, tidak hanya pada teman-teman Nakes dan BPP dan serta pondok pesantren atau teman-teman kampus misalnya, tetapi juga menyasar pada komunitas-komunitas lain, sehingga kemudian teman-teman komunitas itu bisa memiliki SDM untuk mengkomunikasikan setiap aktivitasnya kepada warga masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi informasi sekarang ini begitu luar biasa. Dulu barangkali informasi hanya dapat kita nikmati di media-media mainstream. Ada televisi, ada koran, ada media online. Awal-awal perkumpulan pusaka berdiri, kita mendorong guru-guru bikin blog. Saya udah tahu lagi nasib blog seperti apa di zaman sekarang. Karena media sosial yang sedemikian berkembang. Sekarang informasi itu tidak hanya tersaji di media-media yang mainstream itu tadi, tapi informasi tersaji bahkan dari individu-individu yang memiliki media sosial. Dan kecepatannya kadang-kadang melebihi kecepatan dari media-media yang mainstream. Saya sering, kalau ada pemadam kebakaran yang lewat permukaan rumah saya, yang saya cari itu bukan media mainstream, yang saya cari itu di media sosial. Ini kebakarannya di mana gitu. Itu kecepatannya jauh lebih cepat daripada media-media mainstream. Dan media sosial ini juga dari sisi negatif kadang-kadang, karena informasi-informasi yang sedemikian cepat gitu, belum sempat informasi yang benar beredar, informasi yang salah juga sudah beredar duluan. Nah, oleh karena itulah kemudian kami berharap melalui Youth Broadcasting Class ini tadi akan hadir personal dan komunitas yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat secara lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target kami adalah bagaimana kemudian teman-teman yang hadir sebagai peserta di Youth Broadcasting Class ini
mampu memanfaatkan sumber yang sudah dimilikinya, bahkan untuk mengembangkan ekonomi diri dan keluarganya. Karena memang sekarang media sosial, teknologi informasi ini menjadi salah satu pilihan bagi anak-anak muda kita untuk mengembangkan dirinya. Tidak hanya kemudian menjadi konten kreator, karena konten kreator banyak juga yang jadi konglomerat sekarang gitu. Tidak hanya menjadi konten kreator, tapi bagaimana mendukung aktivitas bisnisnya. Nah, ini hadir juga Ketua HIPMI, mohon maaf tadi saya lupa menyebut. Bagaimana mendukung aktivitas bisnisnya dengan menggunakan media sosial dan teknologi informasi. Barangkali nanti teman-teman dari HIPMI bisa memberikan kontribusi di aktivitas kita di masa yang akan datang, supaya kemudian teman-teman ini juga bisa memanfaatkan kemampuannya dalam hal bermedia sosial ini untuk kepentingan mendukung bisnis pribadi dan keluarganya. Nah, ini yang menjadi target-target kita Bapak Ibu sekalian di Youth Broadcasting Class. Semoga saja apa yang menjadi target ini kemudian terlihat pasca kegiatan ini berlangsung. Bapak Ibu sekalian, kenapa Youth Broadcasting Class harus diakhiri dengan awarding? Barangkali ini jadi tanda tanya pertanyaan juga, tidak dengan hanya sekedar penutupan, tetapi diakhiri dengan awarding. Dengan awarding kami berharap teman-teman yang menjadi peserta itu tidak berakhir setelah kegiatan selesai pulang. Kami berharap dengan awarding ini memastikan teman-teman akan melanjutkan. Oleh karena itu, dari penyelenggaraan yang pertama, untuk mereka yang mendapatkan penghargaan itu secara khusus disediakan peralatan yang mendukung aktivitas teman-teman setelah ini. Jadi bagi mereka yang terbaik nantinya akan diberikan peralatan yang mendukung, meskipun barangkali tidak sesempurna, tidak selengkap yang sesungguhnya diperlukan, paling tidak bisa mensupporting teman-teman. Ini pesan sebenarnya, pesan tersiratnya adalah lanjutkan, jangan hanya sampai di sini. Kami ingin melihat nanti teman-teman BPP, teman-teman Nakes, teman-teman SDIT, teman-teman Bahaul Iman, teman-teman yang secara perorangan di tim umum bergabung di Youth Broadcasting 2022 ini, nanti kelihatan setelah ini mereka akan melakukan apa dan apa saja yang mereka sajikan di media sosial. Karena bagaimanapun saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa media sosial yang sekarang dicap banyak memberikan informasi-informasi negatif itu tidak akan bisa kita lawan hanya dengan kata-kata, tetapi baru bisa kita lawan apabila media sosial kita hujani dengan konten-konten yang positif. Maka nanti pasti akan bergeser yang selama ini mengisi ruang-ruang di media sosial dengan berbagai informasi negatif dan tidak mendidik itu tadi akan menjadi hilang dengan sendirinya ketika semakin banyak orang yang menghujani media sosial dengan informasi-informasi positif dan bermanfaat. Petani tidak perlu harus ketemu dengan para penyuluhnya, cukup cari medsos Ambon penyuluhnya, udah bisa dapat informasi-informasi. Ibu-ibu yang memerlukan informasi tentang kesehatan, tentang stunting, Pak Tugi, kita lagi fight melawan stunting karena Kalimantan Selatan termasuk yang masih cukup tinggi stuntingnya. Nah, ketika teman-teman nakes berkomitmen untuk sama-sama berjuang melawan stunting ini, maka informasi-informasi tentang stunting yang dulu saya sendiri aja tidak tahu apa itu stunting bisa saya dapatkan dari teman-teman nakes lewat konten yang mereka produksi di media sosial yang mereka punya. Manfaat ini kita harapkan tidak hanya sampai hari ini, tetapi mudah-mudahan besok dan besoknya teman-teman terus memproduksi konten-konten yang positif itu sehingga masyarakat menikmati hasil dari apa yang telah kita lakukan selama 2 bulan ini. Terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada PT Puma atas dukungannya. Alhamdulillah Pak Rudi, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bekerja sama kembali dan menghadirkan kembali Youth Broadcasting Class yang lebih baik dari yang bisa kami sajikan di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan nanti lebih kaya, pengetahuannya lebih ini, dan mentor-mentornya juga lebih bisa menghadirkan mentor-mentor. Saya tidak bilang mentor-mentor yang sekarang tidak hebat, tetapi lebih banyak lagi mentor-mentor hebat yang bisa bergabung di Youth Broadcasting Class sehingga bisa lebih kaya teman-teman kita. Terima kasih kepada teman-teman mentor-mentornya. Saya tidak hafal nama mentor-mentornya, yang saya hafal hanya Bang Budi dan Lianta, gitu kan. Yang lain barangkali karena Pak Rudi kebetulan di tahun 2022 ini agak berbeda sedikit. 2021 saya rasanya hadir lebih banyak di
di kegiatan Youth Broadcasting Class. Kebetulan di tahun 2022 ini ilmu selisihnya lebih tinggi. Ilmu selisihnya lebih tinggi. Jadi hari-hari di mana teman-teman kumpul gitu, saya tidak bisa hadir di Tabalong, tapi justru di hari-hari di luar itu saya bisa hadir di Tabalong. Berbeda dengan tahun 2021 ya. Di tahun 2021 saya lebih sering hadir bersama dengan teman-teman di Youth Broadcasting Class, sehingga saya tidak hafal siapa saja yang menjadi mentornya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mentor. Jangan jarak ya orang kita berbagi pengetahuan, dan tentu nantinya senior-senior dari Youth Broadcasting Class pertama dan Youth Broadcasting Class kedua, tentu ada yang akan kita minta untuk menjadi mentor kita di Youth Broadcasting berikutnya. Jadi, supaya pengetahuannya juga makin terasa, makin di-share, karena ilmu itu begitu makin di-share pasti makin berkembang, tidak akan makin habis. Kepada semua pihak yang sudah mendukung, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Atas semua kekurangan penyelenggaraan Youth Broadcasting Class 2022 ini, saya memohon maaf kepada semua pihak jika masih ada kekurangan yang belum bisa kami penuhi, tapi tentu itu akan jadi catatan-catatan penting, sehingga kemarin diminta dari para peserta juga masukan-masukannya tentang apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan di 2023 kita bisa perbaiki apa yang selama ini masih lemah dalam penyelenggaraan Youth Broadcasting Class ini. Saya kira itu, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Yusi selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka yang juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan atas sambutannya. Boleh beri tepuk tangan dulu buat kita semua pada hari ini. Baik, saya mau cek semangatnya lagi, boleh? Betul, kayaknya mulai agak loyo Iya, ya betul tepuk sekali. tangannya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Enggak kita sapa-sapa sih, tapi kita mau cek yel-yel dulu. Iya. YBC 2022, ulun berkarya, lain bergaya. Iya, oke deh ya. Kayaknya mereka sudah lapar ya. Kayaknya ya. Tapi tidak masalah, nanti sambil menikmati hidangan yang sudah kita sediakan, iya kan ya. Betul. Tapi sambil mendengarkan kita juga ngoceh-ngoceh Iya, di depan. kita ngoceh di depan. Dan juga nantinya akan tidak sabar lagi untuk menunggu nominasi. Tentunya, baik. Betul sekali. Nah, bicara masalah YBC tahun 2022, nah mengenai kendala itu sudah pasti ditemui Kak. Betul. Jadi pada saat praktek konten praktek memproduksi konten ya kan ya, kemudian itu justru membuat kita itu menjadi lebih, jujur saya pribadi menjadi lebih harus bertanggung jawab dan kayak lebih semangat gitu kan ya. Jadi setiap minggu kita memang harus dituntut untuk membuat konten seperti itu. Jadi selama 6 minggu. Jadi setiap minggu kita buat konten seperti itu. Jadi ada 6 konten yang sudah Betul diproduksi. sekali. Bicara tentang kendala dari Mbak Ayu sendiri apa sih? Wah, kalau bagi saya sendiri, ya pasti semuanya punya kendala masing-masing lah ya kan, dan punya kesibukan masing-masing. Karena saya ini juga buruh ya kan ya. Jadi siangnya kita karena kelompok umum, saya dari kelompok umum teman-teman. Jadi mana suaranya? Iya. Jadi berbagai bidang, ada yang kerja di A, ada yang kerja di B, dan tidak ada waktu ketemu di siang hari. Jadi kita ketemunya di malam hari saja. Oke, jadi Jadi benar-benar memproduksi konten di malam hari gitu. Iya, jadi malam hari lebih produktif ya. Iya, kendala banget sih sebenarnya, tapi punya semangat luar biasa kali teman-teman saya itu. Apalagi ya, saya dengar ada ibu rumah tangga juga. Betul sekali. Betul, pekerjaan ibu rumah tangga itu kan banyak banget nih Banyak ya. banget, Tapi pasti. tetap semangat untuk Mbak Evi ya. Mbak Evi semangat banget Wah, di luar YBC. biasa. Dan juga pastinya banyak cerita-cerita dari kelompok Betul. lain yang mungkin mereka punya apa ya, Pesan ya? Iya, Betul. pengalaman pribadi masing-masing ya kan. Iya, dan Betul pasti sekali. tadi masing-masing orang punya kesan, punya cerita. Betul Nah, sekali. jadi untuk itu kita lihat dulu nih ya video keseruan di belakang layar kegiatan peserta YBC 2022. Selamat menyaksikan.
pacang orang Ada pacangan orang beberang kita. Satu, dua, tiga. Pulang ilmu pengetahuan kita mengenai manfaat obat dan kita tuh sama. Makalah macam apa ini? Kok isinya berantakan? Kamu bisa nggak bikin makalah? Belum, tadi kesini kayaknya kelihatan Banglo. Aku kesini, lain kesini. Jadi dia Langsung ke arahnya situ, Pak. Arahnya langsung ke situ. Karena pengambilan videonya besok. Satu. berapa? Nap, jangan kayak itu nap. Kok nap? Nap. Oops. Lo itu kecapean, lo tuh kecapean gitu ya. Kayak gini sih Bim, ya yang pertama kayak gini. Jangan di In my channel. Yes, kalau lu merasa gejala-gejala tadi dalam waktu No, bukan. Ako nung naka Jakarta, tapa. Presiden. Daka, ini kan dia musik lah. Dalam ambil. 1, 2, 3. Sayang di Good Layar. Hai, anak-anak ini. Nyaman kah? Suka semua. Rame berarti Kalau Mbak Evi, Kalau saya lebih suka evaluasi sih. Kita bisa melihat konten yang dibikin teman-teman kita semua. Jadi kita bisa mereview apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki. Dan selebihnya semuanya have fun. kesannya pasti punya dong ya kan ya. Kalau kesannya mungkin lebih kayak ke kita sangat berterima kasih ya pada PT Buma yang udah berinisiasi dalam acara Youth Broadcasting Class ini, kemudian dari perkumpulan pusaka yang udah luar biasa juga bisa menjadikan kita wadah atau tempat kita untuk belajar gitu loh, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru untuk konten-konten yang mungkin nantinya kita bisa mengedukasi orang di luar sana seperti itu. Waktu yang sulit untuk ngumpul orang-orangnya seperti itu, jadi kayak memang apa ya, lebih kayak ke waktu. Iya, waktu untuk mengumpulkan orang-orangnya. Iya. Dukanya nggak terlalu juga sih, cuman kayak malam pulang malam terus ada hujan-hujanan, woy. Jadi ya jadi kita mencari tempat juga yang supaya bisa apa ya, meminimal juga sih. Jadi kita manfaatkan ruangan-ruangan yang memang ada rumah siapa ya udah kita manfaatin gitu, karena kita beda, bukan satu instansi. Kalau satu instansi mungkin satu kantor ya enak ya, kalau ini kan kita beda-beda, jadi justru kita nentuin ya udah di mana gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, untuk sesi yang paling saya suka itu adalah ketika kita mereview video dan melihat
sesi penayangan video dari teman-teman serta sesi makan-makannya. Kalau untuk sesi yang menyebalkannya itu ketika saya sendiri menjadi aktor atau yang terbuat di dalam video itu. Sesi yang paling saya sukai yaitu semua sesi sih saya sukai karena itu bermanfaat untuk kedepannya, dan yang tidak disukai tidak ada karena semua sesi saya sukai karena itu bermanfaat untuk kedepannya dalam konten kreator. Oke, kalau saya sesi yang paling saya sukai itu waktu itu kan kita pertama belajar ya, karena saat itu belum tahu tentang teknik pengambilan video, dan yang paling saya suka itu waktu apa sih namanya yang pengambilan angle. Kalau materi yang paling nyebelin, ternyata nggak ada. Bagus semuanya. Nah, jadi waktu dari awal materinya kan kita pembelajaran ya dua minggu. Nah itu materinya kalau kami bilang daging semua Ibu Arna bilang. Mantap sekali. Kemudian evaluasi dan sebagainya. Kalau yang disukai bagian apa? Evaluasi konten. Di situ kan mungkin kami ini berulah konten mungkin dari awal kan kata bisa kayak itu dapat mungkin ada dapat dari pencerahan komentar dari teman-teman, mungkin ada masukan, itu menambah ilmu bagi kami, itu yang paling kami sukai. Pesan dan harapan kami ke depannya untuk YBC ini, pertama pesannya ini memang sudah sangat bagus, bahkan sudah luar biasa. Tapi kalau bisa nanti kalau ada YBC yang akan datang, kita masukkan satu materi yaitu tentang hukum. Nah, karena kami undang-undang IT. Iya, undang-undang IT, karena kita itu sangat sangat diperlukan. Nah, iya, diperlukan di dalam kegiatan ini. Itu aja yang ditambah. Editing dari awal kan edit cuma biasa-biasa aja tuh, sesuka hati, yang penting dipandang indah. Sekarang itu lebih enggak lagi, lebih mementingkan bagaimana orang lain melihat video kita agar diterima. Bakatnya yang terpendam tuh terkuak. Itu untuk YBC. Iya, mata kami yang belum semua editornya ini semuanya dihandle sama Hendri dan Eka. Awalnya nggak tahu bahwa teman bisa edit. Nah ya ini setelah ikut ternyata lebih hebat. Pendamnya ada keluar langsung keluar. Oke, kesan pertama ikut YBC ya, yang pertama pasti ketemu dengan teman-teman baru dari instansi yang lain-lain, kemudian lebih tahu lagi tentang hal editing dan berbagai macam hal yang diberikan oleh para mentor yang hebat-hebat. Kemudian pesannya supaya YBC tahun-tahun berikutnya ada lagi untuk memajukan konten kreator di daerah Tabalong. Lagi berduka. Dukanya tuh ya pusing. Belum lagi tuntutan di rumah, anak, sedangkan yang lain ngomongin. Belum lagi kawan sudah tutup edit, ininya kurang basa-basi. Kebanyakan komen, kebanyakan absen. Duka aja bang. Habis itu dukanya jadi talent. Jadi talent, habis itu dukanya pulangnya malam. Kalau lebih syuting malam. Sukanya semua. Bila jadi produser duka. Apalagi bila talentnya adalah si M. Setuju. Itu pasti dah. Bilanya jadi produser si M Paling pelit. Itu duka. Baik, itu tadi adalah sesi curhatisasi ya. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Wah, luar biasa sekali ya, punya ceritanya masing-masing ya kan. Ada yang dimarahin istri, ada yang dicariin anak, ada yang pulang tengah malam ya. Ya. Tapi ini kayaknya sebentar lagi kita akan memasuki acara puncak ya. Betul sekali, yang kita tunggu-tunggu ya kan ya. Baiklah. Nah, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, penghargaan kepada peserta
Youth Broadcasting Class 2022 ada 3 kategori penghargaan. Ada tim terbaik, tim terfavorit, dan peserta terfavorit. Betul, sebelum kita menyaksikan nominasi setiap kategori, saya ingin mendengar terlebih dahulu semangat seluruh peserta YBC 2022. Tim mahasiswa mana semangatnya? Tim BPP Tanjung mana semangatnya? Oke, tim umum mana suaranya? Tim Nakes mana suaranya? Luar biasa sekali loh. Dan yang terakhir, tim Pondok Pesantren Bahauliman mana suaranya? Semangat mereka itu memang luar biasa sekali. Betul, baik. Marilah bersama-sama kita saksikan nominasi kategori Award YBC 2022. Closing night Youth Broadcasting Class 2022. Baik, ini kayaknya sudah tidak sabar lagi menunggu siapa pemenang nominasinya ya, Kak Ayu. Betul sekali. Dan jangan ini Kak Ayu ya. Oh, tapi tadi udah masuk nominasi? Belum ya? Masuk gak tadi nominasinya? Gak tahu, totalnya gimana tadi, masuk gak saya? Oh, masuk. Masuk ya. Oh, Jadi saya harus nyiapin apa nih? Oh, siapkan saja setelah ini sambutan ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang lain juga ya. Saya tadi yang paling berkesan banget melihat semangat ibu-ibu dari BPP ya. Mereka ini totalitas banget. Totalitas sekali luar biasa. Iya. Semuanya tuh menggebu-gebu sekali gitu loh. Yang muda jangan mau kalah dong kalau bikin konten sama yang sudah berumur ya, ibu-ibu ya. Ya, tapi masih bisa disebut pemuda. Betul sekali. Dan ini ada cerita ya. Pada saat YBC kita kan setiap minggu hadir ya. Jadi biasanya Ibu Arlena ini biasanya beradu argumen sama Asikin. Jadi saling komentar-komentar ya. Ramai dong Ramai ya. banget Jadi ya, luar biasa. kalau memang ada komentar Sebenarnya membangun. betul. Jadi kan tahu kita di mana salahnya. Betul sekali. Jadi memang semuanya mengedukasi dan membangun kita semua ya. Jadi teman-teman juga ngasih support, kemudian ngasih arahan juga buat kita untuk jadi konten yang terbaik seperti itu. Betul. Ini Kak Ayu, tadi saya sudah mendapat bisikan-bisikan. Iya. Gimana tuh bisikan-bisikannya? Oke, ini bukan bisikan cinta ya. Iya. Nah, jadi yang menjadi peserta terfavorit pada Youth Broadcasting Class 2022 adalah Asikin. Iya, silakan Mas Asikin bisa maju dulu ke depan bersama kita di sini. Iya, Mas Asikin kayaknya sudah menyiapkan kata-kata sambutan ya. Betul sekali. Baik, kita kasih mikrofon. Baik, silakan Mas Asikin untuk ke tengah. Terus silakan untuk memberikan sambutan. Iya. Karena tahu mungkin masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Pusaka dan juga sponsorship PT Buma yang telah mensponsori acara daripada Youth Broadcasting Class ini. Saya juga terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mensupport
dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan kali ini. Dan juga ini hanyalah bonus, tapi saya mengikuti acara ini saya sangat bersyukur karena ilmu yang saya dapat sangat bermanfaat dan jarang ada di luar sana yang ingin mengadakan acara seperti ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung saya, baik itu dari kawan-kawan dari mahasiswa yang sudah memberikan ide-ide tentang kami membuat konten ya. Saya juga sangat, istilahnya itu sangat gimana ya, terharu pada malam ini, tidak menyangka gitu bisa menjadi peserta favorit. Padahal niat saya di sini hanya istilahnya ingin bersilaturahmi dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelatihan Yacht Broadcasting kelas ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengadakan acara Yacht Broadcasting kelas ini. Semoga tahun depan acara ini lebih meriah dan lebih banyak lagi pemuda-pemuda di Tabalong yang ikut acara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat ya Asikin ya. Dan tepuk tangan dulu buat Asikin dong. Wah, luar biasa. Banyak banget penggemarnya Kak. Betul. Banyak fansnya ya. Kayaknya mungkin itu sudah sering nonton kontennya Mas Asikin ya. Iya, betul sekali ya. Oke, baiklah hadirin sekalian yang berbahagia. Mungkin kita langsung saja untuk melihat video nominasi tim terfavorit. Nominasi tim terfavorit. Tim umum. Tim STT SMM. Tim Ponpes Bahauliman. Tim Nakas PKM Muara Uya. Tim BPP Tanjung. Dan tim terfavorit YBC tahun 2022 adalah jeng 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 jeng, siapa yang makin gugup ini ya para peserta, siapa lagi nih yang akan menjadi tim Betul sekali. terfavorit. dan Mana dulu suaranya nih? Ini Tim dia. BPP Tanjung. udah nggak sabar lagi kayaknya ya. Dari umum mana suaranya? Ayo semangat, tim umum mana suaranya? Baik, inilah dia. Dan Pemenang tim terfavorit adalah BPP Tanjung. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat BPP Tanjung. iya, lagi ucapkan selamat ya. Nanti akan kita panggil ke depan ya ibu-ibu ya. Yang curi. Tapi lah, itulah bersyukur, mantap lah kami. Dan semoga hadiah yang banyak ini dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi yang pemberi. Amin. Mimpi kali ya, satu. Mimpi kali ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh yes. Semangat. YBC, mantap, mantap, mantap. Wah. Tawarannya. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat tim BPP
tim terbaik Youth Broadcasting Class 2022. Nominasi terbaik tim umum. Tim STIT SMNT. Tim Ponpes Bahaul Iman. Tim Nakes PKM Wadawiyah. Tim BPP Tanjung. Dan yang menjadi tim terbaik pada Youth Broadcasting Class 2022 adalah Syukur alhamdulillah Mbak, dengan kelakuan kami yang sembrono ini bisa jadi yang terfavorit, berarti mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Terima kasih kepada Pusaka, terima kasih kepada PT Buma, terima kasih kepada Kepala Puskesmas Muara Uya Bapak Sugiargo yang mengizinkan kami untuk mensupport, untuk mengikuti program YBC ini. Semoga kami setelah ini dapat membuat konten-konten yang lebih seru, lebih mengedukasi, dan lebih menghibur. Dan terima kasih atas hadiah yang YBC ini berikan. Jadi semoga ya, kami jaga, kami rawat, insya Allah kami akan jual. Kepada teman-teman Puskesmas Muara Uya, terima kasih atas support, komen, like, dan subscribe-nya yang telah membantu dan support konten-konten kami. Insya Allah kreatif dan bagus dan mengedukasi untuk kedepannya dan juga menghibur. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang lain selain tim Puskesmas Muara Uya, kan kita share-share lewat WA story, jadi banyak yang menonton. Terima kasih kepada semua teman-teman yang menonton, like, yang mensupport konten kami. Semoga selalu menghibur dan menginspiratif teman-teman semua. Terima kasih. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada mentor-mentor hebat kami selama di YBC yang sudah membimbing kami, dan juga teman-teman atau rekan-rekan di YBC, tim-tim YBC yang juga oke-oke. Terima kasih sekali lagi buat tim terbaik yang luar biasa sekali ya. Ya betul, jadi sudah 3 nominasi yang kita bacakan nih. Betul sekali. Ada peserta terbaik, ada tim terfavorit, dan juga tim terbaik. Baik, kepada peserta terfavorit, kepada Mas Asikin kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan yang diserahkan oleh perwakilan dari PT Adaro Indonesia. Dan kami panggilkan selanjutnya kepada karena Bapak Fajrianur udah aman, kami persilakan untuk Bapak Rudianur untuk menyerahkan penghargaan kepada Mas Asikin. Dipersilakan ke depan Mas Asikin. satu paket peralatan podcast berupa tripod, lampu, dan mikrofon.
Baik, silakan untuk mengabadikan momen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk Mas Asikin dipersilakan untuk bertahan. Untuk Bapak dan Ibu dipersilakan kembali ke depan. Baik, selanjutnya kepada tim terbaik kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka Bapak Firman Yusi. Kami persilakan kepada tim terbaik dari tim Nakes. Baik, kami persilakan untuk maju ke depan. Semua tim terbaik semua dari tim Nakes silakan untuk maju ke depan. Apalah favorit. Apalah bagi bisa ditutup. Kasihnya lagi kasih. Oh, kasihnya kan apa? Kamu itu kan apa? Kamu mulai awal. Sama Emil DJ. Tim terbaik ini menerima hadiah penghargaan berupa piagam penghargaan, plakat, satu paket peralatan produksi konten berupa tripod, lampu, dan mikrofon. Bingung kan? Ya. Baik, kepada tim Nakes dimohon untuk tetap bertahan dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Yusi. Silakan untuk bisa kembali ke bertahan. Baik. Selanjutnya kami panggilkan kepada tim terfavorit. Silakan untuk bisa maju ke depan untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak Firman Yusi. Silakan dari tim BPP untuk bisa maju ke depan. Ya, boleh bertepuk tangan untuk tim terfavorit. Iya, ini dia ya, semangat dan luar biasa pada malam hari ini. Ya, tim terfavorit ini memang nggak salah menyandang predikat mendapatkan award terfavorit ya. Karena memang mereka ini sepertinya sangat heboh banget. Iya, semangatnya memang luar biasa. Nah, tim terfavorit terbaik ini menerima hadiah penghargaan berupa piagam penghargaan, plakat, satu paket peralatan produksi konten berupa tripod, lampu, dan mikrofon. Iya. Silakan untuk diabadikan. Baik. Baik, boleh beri tepuk tangan dulu buat peserta terbaik, tim terbaik dan tim terfavorit ya pada hari ini. Baik, mungkin kita akan memasuki sesi foto bersama. Berkenan mungkin Bapak Ibu yang ada di depan, tamu undangan yang berbahagia silakan untuk bisa ke depan untuk bisa diambil foto bersama. Selanjutnya bagi peserta nanti akan ikut juga ya. Jadi setelah ini kami persilakan dulu kepada para tamu undangan untuk bisa bergabung berfoto bersama. Mungkin agak maju ke depan Bapak Ibu. Peserta. Baik, Mas Asikin mungkin bisa di tengah. Mas Asikin di tengah. Baik, silakan untuk bisa lebih maju lagi ke depan Bapak Ibu sekalian, maju ke depan. Ya, susun sisir ya. Baik, Mas Asikin yang di tengah. Nanti susun sisir. Ya,
biar kelihatan. Oke, baik Ibu, silakan maju sedikit. Baik, mohon izin Bapak, kita susun sirih ya, biar Susun sini biar semuanya ya. Aslinya boleh dimasukin agak ke dalam. Oke. Iya. Baik, bisa diambil fotonya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, mohon izin tetap bertahan di tempat. Silakan para peserta untuk bisa Ikut berfoto bersama. ya. Di bawah mungkin bisa ini ya, Bisa setengah berdiri ya. setengah berdiri gitu ya. Gimana ya? Setengah berdiri. Baik, mohon izin Bapak berpindah ke depan agar proyektornya di belakang saja. Ya. Ya mungkin Bapak agak lebih ke depan saja. Benar sekali. Nah seperti itu Bapak. Silakan para peserta semua bergabung. Semuanya. Tamu undangan silakan untuk bisa bergabung juga. Pertama Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Boleh tangannya di kepala sebelah kanan. Iya. Yang di tengah 2. Tangannya 2 kayak gitu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, mohon izin kita ambil tag video satu kali lagi ya. Kalau saya bilang YBC 2022, Ulu berkarya, lain bergaya. Betul sekali. Oke. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke. YBC 2022, Ulu berkarya, lain bergaya. Tepuk tangan dulu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada hari ini. Baik, persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya akan ada penyerahan kenang-kenangan. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat dulu. Baik, sudah penyerahan kenang-kenangan dari Perkumpulan Pusaka kepada PT Buan. Boleh tepuk tangan? Kita ucapkan terima kasih banyak ya. Betul. Atas kerjasamanya yang selama ini sudah mendukung kegiatan kita. Dan semoga kerjasama ini akan terus terjalin. Betul sekali. Baik, boleh diabadikan dulu momennya. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah atas kerjasama yang baik ini antara Perkumpulan Pusaka dan juga PT Bukit Makmur. Betul sekali. Semoga selalu makmur ya PT Buma. Betul. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang pastinya semoga di tahun depan kita bisa melaksanakan acara ini kembali dan juga bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat ini ya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat bapak. Iya.